Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih. Dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah ketaatan seorang hamba Tuhan. Ketaatan seorang hamba Tuhan. Yesaya 50 ayat 4-11. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kau pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Saudara, ada beberapa poin penting yang kita pelajari di sini. Saya menangkap ada 6. Ada 6 poin, saudara ya. Kita akan bahas dari ayat 4 sampai ayat 11 ini. Poin yang pertama, di sana ada poinnya adalah lidah seorang murid. Berarti seorang hamba Tuhan harus punya lidah seorang murid. Bagaimana seorang hamba Tuhan bisa punya lidah seorang murid? Tentu dia harus dimuridkan. Saudara, kita semua adalah hamba Tuhan. Kalau kita adalah hamba Tuhan, kita harus punya lidah seorang murid. Berarti status standar kita gak bisa cuma jadi jemaat biasa. Sekarang kita harus dimuridkan. Kalau dimuridkan berarti ada satu pengajaran yang kita terima dengan jelas, yaitu dari firman Tuhan. Kalau perlu kita punya mentor yang dapat memuridkan kita, yang dapat membimbing kita. Hamba Tuhan harus dimuridkan. Kedua, perkataan yang memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Berarti perkataan kita harus adalah perkataan yang membangkitkan semangat, bukan yang melemahkan iman. Perhatikan mulut kita hari-hari ini. Mulut kita ini kita pakai untuk membangkitkan semangat. Ayo, Tuhan pasti tolong kamu. Kamu pasti bisa. Kamu belum selesai. Bangkit lagi yuk. Kamu terpuruk sekarang, tapi saya percaya Tuhan berikan kekuatan, kamu bisa bangkit lagi. Itu kalimat yang tidak melemahkan iman, justru membangkitkan semangat. Tapi kalau kalimatnya melemahkan iman, tuh kan, pucat mukanya. Wah, sakit ini. Sakit kamu udah pasti ini. Itu melemahkan iman, saudara. Wah, tuh kan. Wah, banyak dosa kan. Wah, sebentar lagi pasti yang buruk terjadi. Ini melemahkan iman, saudara. Kita tidak seperti itu. Hamba-hamba Tuhan, perkataan kita memberi semangat yang baru kepada yang letih lesu. Yang ketiga, mempertajam pendengaran setiap pagi. Berarti setiap pagi, seorang hamba Tuhan harus mencari Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, punya waktu yang khusus untuk mendengar suara Tuhan. Bukan cuma bisa curhat sama Tuhan, tetapi juga mau mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukan cuma yang enak-enak. Kalau Tuhan menegur dengan keras, kita harus mau dengar. Dan terkadang suara Tuhan bisa datang lewat keadaan. Suara Tuhan bisa datang lewat hamba Tuhan lainnya. Suara Tuhan bisa datang lewat suami, istri, pasangan kita. Mau gak kita memberikan telinga untuk dengar-dengaran kepada suara Tuhan yang ada di sekeliling kita? Mari, seorang hamba Tuhan tajam pendengarannya akan suara Tuhan. Yang keempat, membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Berarti saudara, ada panggilan yang kita harus jalani, yang kita dengar dari Tuhan.
Tidak memberontak artinya ada hal yang gak enak, ditekan, direndahkan, diambil haknya, dirugikan. Tetapi tidak memberontak artinya selalu rendah hati. Karena dia tahu dia sedang berjalan di dalam panggilan. Ada proses yang harus dilalui. Saudara, kalau lagi di proses dalam panggilan, saudara jangan memberontak. Begitu kita memberontak, kita lepas dari panggilan. Sayang. Karena proses itu selalu ada. Rasa hati pengen marah, rasa hati pengen udahlah, gak usah gini-gini teruslah. Kok gini amat ikut Tuhan. Pengennya begitu. Tapi dengar saudara, berjalan di dalam panggilan, kita tidak boleh memberontak. Yang kelima, memberi punggung dan pipi pada orang-orang yang sengaja mau memukul dan mempermalukan. Saudara, janggut adalah tanda kehormatan pada zaman itu. Makanya janggut itu dipelihara, makin panjang, berarti dia lebih senior, lebih dihormati, begitu saudara ya. Nah, janggut pada saat itu adalah tanda kehormatan. Janggut ditarik, itu artinya direndahkan, dipermalukan saudara. Janggut ditarik, pasti kepala itu turun ke bawah saudara. Itu bicara dipaksa untuk direndahkan. Seperti istilahnya mungkin kalau sekarang ditendang, diinjak saudara gitu ya. Dipaksa janggut itu. Padahal jelas orang sudah berjanggut itu sudah jelas. Dia itu orang yang senior gitu loh. Orang yang somebody begitu kan. Ditarik, dipermalukan. Bahkan dia berikan. Wow. Serem juga sih ya saudara ya. Berat ya. Tapi gak apa-apa. Kita mau jalanin sama-sama saudara ya. Kita yakin dan percaya ini cara Tuhan. Cara yang Alkitabiah. Janggut ditarik, dipermalukan, kita tetap bertahan. Yang keenam, memberi muka saat diludahi dan dinodai. Artinya tidak menghindar waktu direndahkan dan dihina. Bukan berarti cari-cari, ayo rendahkan aku dong, hina aku. Bukan saudara. Tetapi justru ada masa di mana kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin selalu menghina, merendahkan. Ngalamin saya juga saudara. Orang yang dibina jelas lebih muda usianya, dibina sama saya, tiba-tiba ngomongin di belakang nyampe lagi. Bahasanya gak enak saudara. Bahasanya tinggi banget saudara. Pengen gak manggil pengen gak negor pengen saudara. Tetapi enggak lah. Caranya gak begitu. Kasih muka saat diludahi dan dinodai. Artinya kita tidak menghindar. Waktu direndahkan dan dihina, kita tetap berjalan maju. Bau pasti saudara ya, namanya diludahi. Dinodai, gak enak saudara. Dipermalukan bahkan. Kita harus tetap jalan. Sebab kita tahu, kita sedang menjalani panggilan kita. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan pasti diperhatikan Tuhan. Kalaupun ada masa kita dinodai, ada masa kita diludahi, itu sementara saudara. Sebab gak mungkin Tuhan kita tinggal diam saja. Tuhan kita di sorga, Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, tidak mungkin tinggal diam. Saudara sebagai pemimpin misalkan, orang tua misalkan, melihat anak kita diludahi sama orang lain, dan anak kita gak salah, dan dia melakukan yang benar. Masa kita sebagai ayah gak pasang badan? Masa kita sebagai orang tua kita tidak pasang badan? Betul saudara? Apalagi Bapa di sorga. Kita Bapa yang tidak sempurna. Dia Bapa yang sempurna. Dia tidak mungkin membiarkan kita. Pembelaan datang dari Tuhan. Yuk saudara, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Luar biasa pewahyuan yang Tuhan berikan pada hari ini. Keras, tapi membangun, mendidik kami. Kami mau Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat, hamba-hamba Tuhan yang kedapatan berkenan di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh hati mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh hati terpaut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati terus umat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan hari lepas hari, Tuhan berkati. Lindungi dimanapun berada, tutup bungkus darah Yesus. Berikan perlindungan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Dan buat mereka yang mungkin dalam keadaan direndahkan, diinjak, diludahi, Tuhan berikan kekuatan supaya terus keluar dari perkataan adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang menyegarkan, kalimat yang memulihkan semangat yang patah. Bukan kalimat kecewa, bukan kalimat pahit, tapi kalimat yang selalu baik. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan dengan kesehatan setiap umat-Mu.
Berkati dalam usaha bisnis pekerjaan mereka. Berkati dimanapun berada. Yang ibu rumah tangga Tuhan berkati. Keluarga lepas keluarga Tuhan berkati. Yang studi Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.